Palembang Rajawali News TV. Sebanyak 55 massa gerakan rakyat menggugat, GRAM, gelar aksi damai di kantor Bea dan Cukai Sumbatim Jalan R. Soekamto Palembang, Selasa, 3 Oktober 2023. Karena maraknya peredaran rokok tanpa cukai di wilayah Sumsel dan Kota Palembang akhir-akhir ini sangat merugikan pemerintah Provinsi Sumsel. Ketua Geram Sumsel, Enho dan Koordinator Lapangan, Debri dan Sahid diterima langsung oleh Humas DJBC Sumbaktim Andika bersama staf. Dan mengatakan, 23 merek rokok ilegal dimusnahkan aksi demo dengan harap DJBC Sumbaktim jangan hanya membakar saja tetapi menutup pabrik-pabrik rokok ilegal di Indonesia, katanya. Lanjutnya, Geram menuntut kepada DJBC Sumbaktim agar menindak mendesak Kanwil DJBC Sumbaktim untuk menindak 23 merek rokok ilegal cukai yang beredar bebas di wilayah Palembang dan Sumsel yang dibacking oknum aparat. Meminta kepada Kepala Wilayah DJBC Sumbaktim untuk memanggil pemilik distributor rokok ilegal sebagaimana kami laporkan terdahulu. Mendesak mundur Kepala Bea dan Cukai Sumbaktim atas dugaan melakukan persengkokolan jahat dalam praktek beredarnya rokok tanpa cukai di Sumsel. Aksi demo meminta agar Kepala DJBC Sumbaktim dapat hadir kalau tidak menerima aksi demo akan berlanjut sampai ke Jakarta apabila tuntutan tidak dipenuhi tandasnya. Sementara Kanwil Bea dan Cukai Sumbaktim melalui Kasih Kepatuhan dan Bimbingan Masyarakat, Andika menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian dari organisasi Gerakan Rakyat Menggugat. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menindak dan mencegah peredaran rokok ilegal tersebut namun mungkin masih banyak yang beredar. 2 minggu lalu sekitar 35 juta batang rokok yang sudah kita lakukan penindakan. Saya mengerti secara tugas memang ini salah satu tugas Bea Cukai dan juga ada penerimaan negara. Tapi ini kan masalah supply dan demand yang besar dan mereka melakukan segala cara untuk memasukkan rokok ilegal ini, ujarnya. Pihaknya mengajak masyarakat dan bekerja sama untuk peduli dengan peredaran rokok ilegal yang tinggi ini dengan tidak mengkonsumsi rokok yang ilegal. Terkait tidak ditutup pabrik yang memproduksi rokok ilegal tersebut, Andika menuturkan bahwa jajaran Bea dan Cukai di Jawa Timur dan Jawa Tengah sudah melakukan upaya penutupan mereka yang memproduksi tapi dikarenakan pabrik yang memproduksinya di rumah, KUHP melarang petugas untuk tidak main masuk ke dalam rumah. Saya sepakat dengan Bung Enho kepedulian terhadap peredaran rokok ilegal. Saya merasa diperhatikan, ini bentuk perhatian masyarakat terhadap tugas kami. Ini aspirasi akan disampaikan ke Jakarta bagi saya kebebasan untuk beraspirasi itu no. 1. Saya yakin jajaran kami di sini tidak ada yang terlibat untuk masalah peredaran rokok ilegal, kalau ada yang terlibat pasti ada pengenaan sanksi hukuman, bisa sampai pemecatan, pungkasnya. Reporter Liputan, Harto. Aku sampaikan kepada pers, jadi Geram bersepakat dengan pihak Bea Cukai untuk selaras dalam menindak rokok tanpa cukai. Kami tunggu waktunya dalam 1 minggu ini. Kami pengen tahu apakah bisa akses yang ada di Bandar Lampung itu di pelabuhan untuk mereka tidak masuk wilayah khususnya Sumatera Selatan. Itu dari kami Gerakan Rakyat Muda Menggugat. Terima kasih. Kenapa? Karena kami bisa juga membakar. Tugas kalian itu bukan membakar, tutup. Dengan pekerja digaji dengan uang negara. Saya salah satu orang yang membantu menyumbang ke negara ini dengan apa? Saya beli rokok yang punya cukai. Gak perlu saya sebut mereknya, karena saya nggak iklan di sini. Sahabat Debri yang sedang merokok, ada cukainya itu, silakan. Saya persilakan untuk sampaikan aspirasinya selaku koordinator lapangan. Terima kasih. Terima kasih
kepada Bapak Andika Humas yang telah menyambut kami, Bapak aparat dari kepolisian, pada media wartawan, serta teman-teman yang telah menyempatkan hadir di tempat ini. Jadi begini Pak, berdasarkan dari hati nurani Pak, tidak ada intervensi, tidak ada campur tangan, tidak ada hasutan dari orang lain. Apa yang disampaikan oleh Bung Eno tadi bahwasanya kita berdiri di sini, kita melangkahkan kaki di sini, kita. Pak Enro itu sudah pernah berkirim surat sekitar 2 minggu yang lalu. Itu di situ kita sampaikan bahwa kami dari Bea Cukai berterima kasih atas kepedulian dari Pak Endo dari LSM Enro. Jadi sudah kami sampaikan seperti itu, dan waktu itu kami paparkan data bahwa dibilang pembiaran enggak ada pembiaran, tapi memang kami sudah berusaha semaksimal mungkin, cuman peredaran ini masih banyak beredar. Jadi waktu Pak Enro datang itu, waktu membalas suratnya Pak Enro itu 2 minggu lalu itu sekitar 35 juta batang yang sudah kita lakukan penindakan, gitu kan. Nah, dalam waktu 2 minggu sekarang ini di 38,5 juta batang. Artinya dalam waktu 2 minggu itu kita 3,5 juta batang. Tapi ini makin marah kan? Nanti makin marah. Merek-merek baru keluar semua. Betul Pak. Jadi gini, ini bukan saya mengerti bahwa secara tugas memang ini tugasnya Bea Cukai. Meskipun itu salah satu dari tugasnya Bea Cukai ya, Bapak Ibu ya. Kan maksudnya Bapak Ibu pasti tahu bahwa Bea Cukai juga ada penerimaan negara, ada ini kan. Itu salah satu dari tugas kami. Tapi kepada media saya minta tolong, ini kan masalah supply dan demand, ya kan. Maksud saya gini, kalau demandnya masih besar, mereka juga melakukan segala cara untuk memasukkan. Jadi teman-teman media kalau misalnya mau bekerja sama, memang benar-benar peduli dengan peredaran rokok ilegal yang ini, ayo bantu kepada masyarakat supaya tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Apa sanksi itu Pak? Gudang-gudang yang ada di kalau gudang-gudang itu beberapa yang sudah disampaikan sama teman-teman dari masyarakat, itu sudah kita lakukan penindakan. Teman-teman dari intelijen juga sudah benar-benar memasang mata gitu mencari informasi. Untuk mengetahui cukai itu asli atau palsu? Nah, jadi ada 5 jenis pelanggaran cukai ya Pak ya. Ada yang polos, kan yang paling mudah sih yang polos, gitu kan, karena tidak ada cukainya. Ada yang palsu, ada yang bekas, ada yang salah personalisasi, dan ada yang salah peruntukan. Memang nanti mesti ada sosialisasi lagi dari kami untuk salah peruntukan dan selama ini kan sosialisasi media juga kurang. Betul. Nanti kedepannya nanti akan saya coba tingkatkan lagi gitu kan, sosialisasi ke media supaya teman-teman media juga bisa membantu kami dalam hal ini negara kita ini gitu. Apa sanksinya Pak nanti Pak? Apa sanksinya Pak? Untuk yang mana? Untuk bahwa itu terbukti peredarannya. Untuk peredaran, kalau misalnya yang mengedarkan Pak, yang mengedarkan itu untuk 4 jenis pelanggaran yang awal itu adalah pidana sanksinya gitu. Tapi kembali lagi, kalau misalnya pidananya itu kan bukan orang yang mengangkutnya ya gitu loh. Bukan Bapak, kalau misalnya Bapak beli juga bukan Bapak yang kena pidana sebenarnya kan gitu loh. Tapi perusahaannya. Kalau tadi Pak Bung Enho bilang katanya kami kenapa kami nggak tutup pabriknya? Mau banget Pak. Ini pidana tadi berapa tahun Pak? Selama ini belum ada. Yang dilakukan oleh teman-teman di Jawa Timur, di Jawa Tengah sudah Pak, sudah. Tapi jadi perlu saya jelaskan dulu bahwa mereka itu memproduksinya itu bukan pabrik yang kelihatan fisik pabrik itu loh. Mana rumah? Iya rumah, dan KUHP juga kan melarang petugas hukum untuk main asal masuk aja ke dalam rumah kan seperti itu. Jadi memang butuh banget informasi intelijen yang tinggi, dan dari masyarakat itu sangat membantu Pak. Jenis rokok apa ya seperti ilegal ini? Yang mana yang menandakan yang ilegal tambah ini? Kalau yang polos itu salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Bung Enho itu yang klasi gitu, itu kita lakukan. Yang dibakar tadi rata-rata termasuk ilegal? Ilegal. Yang dibakar itu ilegal. Nah itu kan selama ini jalur depan apa lewat dari jalur darat. Itu kan diangkut lewat, sepengetahuan saya Pak ya, itu kan diangkut lewat darat ya Pak ya, yang di ini. Dan kalau Bapak mau tahu di
diangkutnya itu hanya di mobil-mobil yang apa namanya kayak Grand Max, mobil-mobil seperti itu. Jadi gitu kan. terpantau. Jadi tidak ini. Sangat sulit gitu. Jadi Sejauh mana pengawasan dari Bea Cukai sendiri, Pak? Gimana? Sejauh mana dari pengawasan Bea Cukai Nah, sendiri? kalau teman-teman di apa namanya? Teman-teman di kan kalau dari Jawa kan pastinya akan lewat Merak sama Lampung ya gitu. Nah, kalau mereka punya cukup waktu cukup banyak tuh untuk melakukan pemeriksaan gitu kan. Itu mengidentifikasikan itu pada saat sedang di kapal gitu. Nah, kalau kayak kami kan nggak mungkin tiap mobil kami berhentiin gitu ngecek ini bawa barang apa gitu kan. Rata-rata dari mana? Kita ketahui selama ini kita tindak. Kalau diduganya ya Pak ya, diduga ini kembali lagi diduganya ini adalah dari Jawa. Ada yang dari luar. Kalau dari luar negeri saya nggak yakin ada yang dari selundupan dari luar negeri, saya nggak banyak, kayak maksudnya saya belum lihat ada apa kayak misalnya Marlboro yang polos itu dari luar negeri, saya belum pernah lihat. Merek sekarang mereknya